Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 300 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara memanfaatkan bunga telang untuk membuat puding sehingga puding yang kita buat tampilannya bisa cantik dan rasanya juga enak. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahan untuk lapisan pertama, 1 bungkus kurang lebih beratnya 10 gram jeli bubuk rasa leci. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain asalkan beratnya 10 gram ya. 75 gram gula pasir. Gunakan gula pasir yang berwarna putih supaya nanti hasilnya bisa bening. 400 ml air. Setengah sendok teh biji selasih. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Beberapa tangkai bunga telang. Jumlahnya disesuaikan dengan cetakan puding yang kita gunakan ya. Untuk mencetak puding ini, kita menggunakan cetakan puding seperti ini, atau bisa juga menggunakan bentuk lainnya. Ini yang untuk 1 liter. Langkah pertama, cuci bersih bunga telang ini. Supaya tidak rusak bunganya, kita cuci satu persatu ya. Ini kita celupkan ke dalam air bersih, seperti ini. Lalu langsung kita angkat, kita kebas-kebaskan ya. Seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua bunga telang ini tercuci. Kemudian rendam biji selasih dengan menggunakan air hangat secukupnya sampai mengembang. Setelah selasihnya ini mengembang, lalu kita tiriskan ya. Langkah berikutnya, campur gula pasir dengan jeli bubuknya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Jadi supaya nanti hasilnya tidak menggumpal, maka ini harus kita aduk dulu sampai betul-betul tercampur rata ya. Untuk citron surya, ini nanti kita tambahkan di akhir aja ya. Kemudian masukkan airnya. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk ya supaya gula pasirnya ini cepat larut, tidak gosong atau bergerak di bawahnya. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu kita tambahkan citron surnya. Lalu ini kita masak sampai jernih. Ini sudah jernih, lalu kita matikan apinya. Kita aduk-aduk sampai uapnya berkurang ya. Setelah uapnya ini agak berkurang, maka tuangkan sepertiga bagiannya ke dalam cetakannya. Kemudian kita atur bunga telangnya. Posisinya jangan menghadap kita seperti ini ya, tapi tengkurap. Kemudian campurkan biji selasih dengan sisa jelinya. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian ini kita tuang ke dalam cetakannya. Supaya bunganya ini tidak lari-lari, ini kita kunci dulu dengan sedikit adonan jelinya ya. Seperti ini.
kalau bunga telangnya ini sudah dirasa terkunci, baru tuangkan sisa jelinya. Kemudian ini kita biarkan sampai keras. Ini permukaannya sudah keras ya. Lalu ini kita tusuk-tusuk dengan garpu ya. Tujuannya supaya nanti bisa melekat dengan baik lapisan berikutnya. Jadi ini kita tusuk-tusuk sampai rata. Bahan berikutnya 750 ml susu cair, 1 bungkus agar-agar bubuk warna putih. 1 bungkus ini beratnya 7 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh esen leci. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Beberapa tetes pewarna biru. Penggunaannya relatif sedikit karena nanti kita akan membuat lapisannya ini warnanya soft, tidak ngejreng. Langkah pertama, campur agar-agar bubuk, gula, dan garamnya. Kita aduk sebentar, kemudian tambahkan susu cairnya. Lalu kita tambahkan beberapa tetes warna biru. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk ya supaya tidak pecah. Ini kita masak sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mendidih, lalu ini kita biarkan sebentar ya, kurang lebih 5 menitan supaya nanti betul-betul matang sempurna. Kemudian matikan kompornya, lalu tambahkan esen lecinya. Kita aduk ya sampai esennya ini tercampur rata. Kemudian dengan hati-hati kita tuangkan ke dalam cetakannya ya. Menuangkannya jangan langsung kita tuang semuanya ya. Gunakan sendok sayur seperti ini. Jadi ini dituangkan dalam keadaan panas-panas supaya nanti bisa melekat dengan baik. Lalu kita biarkan sampai keras. Nah, ini hasilnya puding bunga telang yang sudah jadi ya. Walaupun ini puding biasa, tapi dengan sedikit sentuhan seni, dengan menggunakan bunga telang, maka puding yang kita buat bisa cantik penampilannya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, supaya hiasannya ini tidak bergeser atau bergerak atau lari kemana-mana, maka kunci terlebih dahulu hiasannya dengan sedikit adonan jelinya, kemudian kita biarkan sampai agak keras. Lalu baru kita tuangkan sisa jelinya. Yang kedua, setelah lapisan pertama ini mengeras, maka tusuk permukaannya dengan garpu sampai rata. Tujuannya agar nanti bisa merekat dengan baik dengan lapisan berikutnya. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding dengan tampilan yang cantik dan rasanya enak dengan memanfaatkan bunga telang yang ada di kebun kita. Terima kasih telah menonton video ini.